kabar? Anda menyaksikan Cerdas Finansial Syariah bersama saya Syarifah Rahma. Hingga menjelang kumandang azan maghrib nanti, kami akan menemani Anda dan mengupas serba-serbi keuangan syariah bersama dengan narasumber yang sudah bergabung. Nah, di segmen kali ini kita akan mengupas besarnya potensi dana zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf atau ziswaf di tanah air. Di mana total ziswaf yang berhasil terkumpul setiap tahunnya ini nilainya selalu meningkat ya, berada di kisaran belasan triliun rupiah. Nah, tapi rupanya nilai yang terkumpul itu ternyata masih belum sebanding dengan potensi ziswaf yang ada di Indonesia. Jadi, menurut Badan Amil Zakat Nasional, potensi jumlah ziswaf ini bisa mencapai 327,5 triliun rupiah. Dan di segmen Cerdas Finansial Syariah kali ini kita akan membahas ya seperti apa sih investasi akhirat melalui ziswaf. Untuk menggalinya lebih dalam lagi, kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Basnas Nur Ahmad. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, kita mulai saja dialog kita nih Pak, karena kita ketahui memang untuk di bulan Ramadan ini kita ketahui sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk berzakat ya. Dan di bulan suci ini juga tentunya kita semakin berniat nih untuk menambah sedekah, kemudian juga infak begitu ya. Nah, tapi sebetulnya dari segi realnya nih Pak, seperti apa sih pentingnya ziswaf ini bagi kepentingan umat? Pertama, bahwa dalam zakat itu ada nilai-nilai ilahiyah atau nilai-nilai ketuhanan. Sebenarnya harta yang dimiliki oleh orang yang mampu, orang kaya, itu ada nilai ilahiyah yang harus dikeluarkan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Itu yang sering kami sampaikan, bahwa Al-Quran menegaskan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi artinya di situ ada nilai keilahian, ada harta keilahian yang harus diberikan kepada orang lain. Orang-orang yang meminta ataupun yang tidak meminta tapi sebenarnya membutuhkan. Disitulah dibutuhkan seorang amil. Nah, amil sendiri itu ditegaskan salah satu tugasnya adalah mendoakan kepada muzaki. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum, maka sebenarnya doa amil itu akan menenteramkan bagi para muzaki. Kita tidak perlu melihat siapa itu amil, tetapi Al-Quran menegaskan demikian. Sehingga dari situ sudah kelihatan sekali bagaimana hubungan antar ketuhanan dengan harta benda, kemudian antar manusia, antar muzaki dengan amil dan mustahik. Yang tentu saja mustahik atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ini juga akan mendoakan kepada amil. Sehingga hubungan harmonis antara mustahik, amil, muzaki yang dibalut dengan nilai-nilai ketuhanan. Itulah yang diharapkan agar nanti ada distribusi kekayaan, sehingga kailayaku nadulatam bainal aghniya minkum, jangan sampai harta itu berputar di kalangan orang kaya. Kaya miskin pasti ada, orang yang butuh dan orang yang sangat kaya itu pasti ada di dunia manapun. Kita tidak akan bisa menyelesaikan itu, tetapi dengan prinsip zakat akan teratasi. Oke, Pak, kemudian seberapa besar sih sebetulnya potensi ziswaf yang dapat terkumpul setiap tahunnya, dan juga seperti apa perannya dalam menggerakkan ekonomi nasional? 327 triliun, itu potensi zakat. Kira wakaf kita ada kurang lebih 187 triliun, sehingga kurang lebih 500 triliun lebih potensi zakat dan wakaf itu di Indonesia. Halo Pak, kita lanjutkan kembali ya Pak ya dialog kita. Tadi kita sudah membahas ya seberapa besar sebetulnya potensi dari ziswaf sendiri seperti itu ya. Namun sebetulnya dalam perannya dalam menggerakkan perekonomian Indonesia ini seperti apa sih Pak? Kita mencoba untuk membuat skema-skema kegiatan yang dihubungkan dengan dana dari zakat. Misalnya di Basnas mempunyai Zmat, mempunyai rumah sehat Basnas, mempunyai grosir dan eceran Basnas, mempunyai
Basnas Microfinance Desa. Kemudian juga mempunyai sekolah cendekia Basnas. Disitulah kita akan membantu mereka-mereka atau masyarakat yang membutuhkan di tingkat bawah. Dan saat sekarang ini kita akan mengembangkan di kepulauan, seperti yang kemarin kami lakukan di daerah Indragiri Hilir dan insya Allah di tempat-tempat yang lain. Kita membina nelayan yang memang sulit dijangkau sebenarnya, tetapi insya Allah dengan mereka kita buatkan perahu-perahu akan memudahkan untuk berkomunikasi dengan Basnas dan kemudian mereka juga mencari ikan bisa dengan mudah karena perahu-perahu itu juga dilengkapi dengan mesin yang baik. Itu yang kita lakukan sehingga peran Basnas akan bersama-sama pemerintah atau menjadi penyangga pemerintah dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Oke, Pak, kemudian kita ketahui bahwa memang tadi juga sudah disebutkan bahwa target sebetulnya realisasi yang sebetulnya bisa mungkin saja terjadi ini adalah hingga potensinya adalah 327,6 triliun rupiah. Nah, tapi pada kenyataannya kan memang ditarget di 2021 saja hanya sebesar 19,77 triliun rupiah. Nah, kemudian sebetulnya apa sih Pak yang harusnya dilakukan begitu sehingga memang akhirnya nanti ada potensi untuk penerimaan ini bisa semakin besar lagi? Pertama kita melakukan gerakan cinta zakat sehingga semua masyarakat terutama mereka-mereka yang mempunyai kewajiban untuk berzakat mempunyai satu kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua juga kita bekerja sama terus-menerus dengan semua pihak, terutama sekali nanti kita juga memohon kepada ASN, BUMN untuk bisa menggerakkan anggota-anggotanya atau mereka menggerakkan ASN dan pegawai-pegawai BUMN itu untuk mengeluarkan zakat. Demikian juga kita berharap nanti perusahaan-perusahaan itu juga berzakat. Di samping juga kita akan memberikan literasi kepada masyarakat umum yang sebenarnya mereka ingin berzakat tetapi belum tahu. Terutama sekali nanti kepada kelas-kelas menengah baru, startup baru yang mereka sekarang ini sedang cukup lumayan, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka itu terkena zakat apa tidak. Ini yang terus-menerus kita lakukan literasi. Di samping memang kita sangat berharap kalau manakala para ASN, kemudian pegawai BUMN dan TNI Polri itu bisa mengeluarkan zakat dengan ada satu himbauan kewajiban dari pimpinan masing-masing lembaga dan kementerian. Oke, siap Pak. Nah ini kemudian juga memang makanya ya ada beragam kemudahan juga yang diberikan termasuk melalui bank syariah juga begitu ya Pak ya. Namun sebetulnya mekanisme pembayaran zakat dan juga wakaf begitu ya ataupun juga Ziswaf via aplikasi BSI mobile ataupun juga QR IS yang disediakan oleh BSI ini juga bekerja sama dengan lembaga amil zakat juga ya Pak ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa kira-kira? Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan penandatanganan dengan BSI dalam rangka untuk peningkatan perolehan zakat dan kami melihat BSI juga secara sungguh-sungguh melakukan literasi ini ke semua cabang dan jaringan-jaringan BSI sehingga kami punya satu keyakinan manakala nanti apa yang kita lakukan dengan BSI ini sudah bisa berjalan dengan baik maka peningkatan yang kita harapkan paling tidak dalam 5 tahun ini kita harapkan bisa sampai 50 sampai 60 triliun. Itu harapan kami dari target yang memang cukup besar. Tapi mudah-mudahan lebih dari itu. Tapi apa yang sudah kami lakukan dengan BSI tentu saja menjadi momentum yang sangat-sangat penting dalam rangka untuk pengumpulan zakat di masa yang akan datang. Oke, mungkin bisa dijawab juga Pak secara singkat berapa sih target penggunaan dana dari Ziswaf untuk tahun ini dan berapa target yang bisa dicapai nih dari BSI untuk Ziswaf di tahun ini? Kami harapkan kalau bisa 15 triliun yang di tahun ini karena di masa pandemi dan tentu saja dengan BSI akan memudahkan pencapaian target tersebut. Karena kami melihat
bahwa jaringan BSI juga ada di seluruh Indonesia dan sekarang ini menjadi bank syariah terbesar tentu saja, bahkan di dunia juga insya Allah sudah masuk pada jaringan terbesar dengan kekayaan atau aset kurang lebih 227 triliun yang kita tahu. Tapi bukan itu maksud saya, yang kami maksudkan adalah selagi jaringan BSI dan Basnas ini bisa bekerja sama di tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah, insya Allah kita bisa menggerakkan potensi-potensi zakat yang baik atau yang ada di pusat, yang di tengah maupun yang di bawah. Kita juga akan meminta kepada Kementerian Agama agar semua kantor-kantor urusan agama itu menjadi UPZ Basnas atau unit pengumpul zakat, sehingga di situ sekaligus juga literasi di tingkat bawah. Oke, siap. Terima kasih sekali Pak Nur Ahmad, Ketua Basnas, telah bergabung bersama kami di segmen Cerdas Finansial Syariah. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.